Selamat datang, semoga Anda dalam keadaan sehat, tenang dan diberkahi kejernihan hati. Dunia di luar mungkin tak selalu ramah, namun saya berharap hari ini Anda datang dengan niat yang sama, untuk bertumbuh, bukan menyerah. Dalam ajaran Stoikisme, kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita melawan dunia, melainkan seberapa dalam kita mampu menaklukkan pikiran sendiri. Sebab pikiranlah sumber ketenangan, juga sumber kekacauan. Mental yang kuat tidak lahir dari hidup yang mudah, tetapi dari kemampuan menerima kenyataan apa adanya, tanpa kehilangan kendali atas diri. Jadi, hari ini mari kita belajar bagaimana melatih pikiran agar tidak runtuh oleh keadaan. Bagaimana menjadi tenang tanpa menjadi pasif, dan bagaimana tetap teguh bahkan ketika segalanya tampak tak berpihak. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang menguasai pikirannya, yang benar-benar bebas. Poin 1. Kekuatan. Dimulai dari kendali diri, bukan kendali dunia. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentram, di tengah dunia yang tak selalu bisa ditebak. Kadang hidup berjalan seperti yang kita harapkan, namun seringkali justru membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Dan di sanalah kita diuji, bukan oleh besarnya masalah, tetapi oleh kemampuan kita untuk tetap tenang di tengahnya. Dalam filsafat Stoik, ada satu ajaran sederhana yang menjadi fondasi dari semua kebijaksanaan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf, menulis dalam catatannya, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar dirimu." Kalimat itu terdengar mudah, tetapi penerapannya sangat dalam, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Kita hidup di era di mana segalanya bisa diatur dengan sentuhan jari. Pesan bisa dikirim dalam detik, berita datang tanpa henti, opini berseliweran di layar. Dunia memberi kita ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Tapi justru karena itu, banyak dari kita kehilangan kendali atas satu hal yang paling penting, diri sendiri. Coba renungkan, berapa banyak waktu kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Kita frustrasi karena orang lain tidak sepemikiran. Kita cemas karena masa depan terasa kabur. Kita marah karena dunia tidak berjalan sesuai kehendak kita. Tapi bukankah semua itu sia-sia? Bukankah yang seharusnya kita kuasai bukan cuaca di luar, melainkan badai di dalam diri? Menguasai diri berarti sadar bahwa reaksi kita adalah wilayah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Disitulah letak kekuatan mental sejati. Bukan dalam kemampuan memaksa keadaan, tapi dalam kemampuan menjaga kejernihan pikiran di tengah kekacauan. Dalam kehidupan modern, bentuk kehilangan kendali itu berubah rupa. Ia hadir saat kita terbawa arus komentar di media sosial, saat kita marah karena sesuatu yang viral, saat kita merasa gagal hanya karena perbandingan digital. Kita membiarkan dunia luar menentukan isi batin kita. Padahal, kata Epictetus, tidak ada yang benar-benar bisa melukaimu tanpa izin dari pikiranmu sendiri. Kendali diri adalah seni yang tenang tapi kokoh. Ia tidak selalu tampak gagah. Ia sering hadir dalam diam seseorang yang memilih tidak membalas hinaan. Dalam sabar seseorang yang tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Dalam kesadaran seseorang yang berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa mengubah dunia, tapi aku bisa mengubah cara pandangku terhadapnya." Bayangkan jika setiap kali masalah datang, kita tidak buru-buru bereaksi. Kita berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya, apakah hal ini di dalam kendaliku atau tidak? Pertanyaan sederhana itu saja bisa menghemat begitu banyak energi emosional yang sering kita buang percuma. Kendali diri bukan berarti pasrah. Stoik tidak pernah mengajarkan untuk menyerah. Sebaliknya, mereka mengajarkan tindakan yang bijaksana, bertindak pada hal-hal yang memang bisa kita ubah, sambil menerima dengan lapang dada hal-hal yang di luar kuasa kita. Ini bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk kekuatan tertinggi. Sebab, orang yang kuat mental bukanlah yang mampu mengatur dunia, tapi yang mampu menata batinnya sendiri. Dunia mungkin tetap bising, orang mungkin tetap berbeda, situasi mungkin tidak selalu berpihak, tapi selama kita memegang kendali atas pikiran, emosi, dan sikap kita, maka tidak ada yang benar-benar bisa mengguncang kita.
Jadi, sebelum mencoba menaklukkan dunia, kuasailah dirimu terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia tunduk pada keinginanmu, tapi ketika dirimu tunduk pada kebijaksanaan. Itulah inti dari kekuatan mental. Bukan berkuasa atas banyak hal, melainkan berkuasa atas diri sendiri. Poin 2. Tenang di tengah kebisingan digital. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan damai, meski dunia di sekitar kita terasa semakin bising. Tidak lagi hanya bising oleh suara kendaraan atau keramaian kota, tapi juga oleh kebisingan yang lebih halus yang muncul dari layar-layar kecil di tangan kita. Notifikasi, opini, berita, komentar, dan perbandingan yang tak ada habisnya. Kita hidup dalam arus informasi yang tak pernah berhenti mengalir. Dan tanpa sadar, pikiran kita pun ikut terseret di dalamnya. Di era digital ini, keheningan menjadi barang langka. Kita jarang benar-benar sendiri dengan pikiran kita. Begitu sepi datang, kita buru-buru membuka ponsel, mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian, seolah sunyi adalah musuh yang harus dikalahkan. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Justru di dalam keheningan, kita menemukan kejernihan. Marcus Aurelius menulis, "Pergilah ke dalam dirimu. Di dalam batinmu ada sumber kebaikan yang tak akan pernah kering jika kau terus menggali." Kata-kata itu adalah peringatan sekaligus nasihat bagi kita di masa modern. Kita terlalu sering mencari kedamaian di luar, padahal sumber ketenangan justru ada di dalam, hanya saja tertimbun oleh kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Dunia digital memberi kita kekuatan luar biasa. Kita bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun, tapi di sisi lain, ia juga membawa beban. Setiap orang kini punya panggung, setiap opini ingin didengar, dan setiap emosi ingin direspons. Akibatnya, banyak dari kita bukan hanya kehilangan waktu tapi juga kehilangan arah. Kita tidak lagi tahu apa yang benar-benar kita pikirkan karena pikiran kita sudah bercampur dengan kebisingan orang lain. Stoikisme menawarkan obat yang sederhana tapi mendalam. Mengambil jarak bukan berarti menjauh dari dunia, tapi menciptakan ruang di dalam diri. Ruang untuk berpikir sebelum bereaksi, ruang untuk menyaring sebelum menyerap. Saat dunia berlomba untuk berbicara, orang bijak memilih untuk diam sejenak, bukan karena ia tak punya suara, tapi karena ia ingin memastikan suaranya lahir dari ketenangan, bukan dari reaksi spontan. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi tenang, biarkan banyak hal berlalu begitu saja." Dan mungkin itulah yang paling sulit di era digital ini, melepaskan hal-hal yang sebenarnya tak perlu kita tanggapi. Coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang tidak memberi nilai bagi jiwa kita? Berapa sering kita marah karena komentar yang bahkan tidak penting? Berapa kali kita membandingkan hidup kita dengan potongan gambar kehidupan orang lain yang bahkan belum tentu nyata? Kebisingan digital bukan sekadar persoalan teknologi. Ia adalah ujian baru bagi batin manusia. Ia menguji kemampuan kita untuk tetap sadar, tetap jernih, dan tetap memilih apa yang layak masuk ke dalam pikiran kita. Orang yang kuat mental di era ini bukan yang paling cepat merespons, tapi yang paling tenang dalam menghadapi arus informasi. Ia tahu kapan harus menutup layar, kapan harus diam, dan kapan harus mendengarkan diri sendiri. Ketika dunia berkata, "Kau harus tahu segalanya," orang yang bijak berkata, "Aku akan memilih apa yang pantas aku ketahui." Karena tidak semua informasi adalah pengetahuan, dan tidak semua kabar membawa kedamaian. Menjadi tenang di tengah kebisingan digital bukan berarti menolak dunia modern. Justru sebaliknya, itu berarti kita mampu hidup di dalamnya tanpa kehilangan kendali atas diri kita. Kita bisa menggunakan teknologi tanpa diperbudak olehnya. Kita bisa terhubung tanpa kehilangan keaslian. Kita bisa tetap aktif tanpa kehilangan arah. Seperti samudra yang luas, kita tidak bisa menghentikan gelombang informasi, tapi kita bisa belajar berenang di atasnya dengan tenang, sadar, dan bijak. Jadi setiap kali dunia digital terasa terlalu ramai, ingatlah, Anda berhak atas ketenangan Anda sendiri. Anda berhak untuk diam, untuk berhenti, untuk menutup mata dan mendengar suara batin Anda sendiri. Karena di tengah kebisingan dunia, yang paling berharga bukanlah siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang tetap jernih berpikir dan damai di dalam dirinya. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, tidak ada tempat yang lebih tenang daripada jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri.
Poin 3, belajar dari kritik, bukan tersinggung olehnya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan lapang hati, karena di zaman ini, hati yang lapang adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Dunia modern membuat kita peka terhadap banyak hal, namun ironisnya, justru semakin mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Di media sosial, di tempat kerja, bahkan di lingkungan terdekat, satu kalimat bisa membuat seseorang marah, kecewa, atau merasa diserang. Padahal seringkali, kata-kata itu hanya cermin kecil yang memperlihatkan sesuatu yang belum kita hadapi dalam diri sendiri. Dalam stoikisme, ada sebuah prinsip yang begitu relevan untuk zaman ini. Tidak ada yang melukaimu, kecuali pikiranmu sendiri. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup sebagai budak, memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kebal terhadap kritik, melainkan mampu menafsirkannya dengan bijak. Orang yang kuat secara mental tidak berusaha mematikan telinganya dari suara orang lain, tetapi memilih untuk mendengarkan tanpa kehilangan kejernihan. Ia tahu bahwa kritik bukan musuh, melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Namun di era sekarang, kritik sering disalahartikan. Kita hidup di dunia yang terlalu memuja pengakuan, terlalu takut pada penolakan. Akibatnya, banyak orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran. Ketika seseorang mengoreksi, kita langsung menganggapnya menyerang. Ketika seseorang memberi masukan, kita menolaknya dengan defensif. Padahal jika kita berhenti sejenak dan mendengar tanpa ego, kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Kritik, meski terdengar menyakitkan, seringkali adalah bentuk perhatian, bahkan pelajaran yang menyamar dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Seneca pernah menulis, orang yang bijak mencintai kebenaran, bahkan ketika ia datang dari musuh. Artinya, kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk menilai isi, bukan pembawanya, pada keberanian untuk belajar, bukan keinginan untuk selalu benar. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh hanya karena kita terlalu sibuk membela harga diri? Ego yang rapuh seringkali menutup pintu pembelajaran. Ia membuat kita sibuk menjaga citra. Padahal Stoik mengajarkan bahwa yang lebih penting adalah menjaga karakter. Orang yang kuat mental tidak menolak kritik, tapi menyaringnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bisa membantuku menjadi lebih baik? Jika jawabannya ya, ia belajar. Jika tidak, ia tetap tenang, tidak perlu marah, tidak perlu membalas. Dunia modern memaksa kita untuk tampil sempurna. Tetapi orang bijak tahu bahwa kesempurnaan bukan berarti tanpa celah, melainkan terus berani memperbaiki diri dari kekeliruan. Mental yang tangguh tidak lahir dari pujian, melainkan dari keberanian menerima kenyataan bahwa kita bisa salah dan itu tidak apa-apa. Setiap kali seseorang mengkritikmu, lihatlah dua hal, niat dan isi. Jika niatnya baik, terimalah dengan syukur. Jika niatnya buruk, tetaplah tenang. Karena kata-kata buruk hanya mencerminkan batin orang yang mengucapkannya, bukan nilaimu sebagai manusia. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menyerahkan ketenangan batin kepada penilaian orang lain. Karena begitu kamu membiarkan kritik menentukan perasaanmu, kamu bukan lagi pemilik pikiranmu sendiri. Bayangkan jika setiap kali kita dikritik, kita tidak langsung tersinggung, tapi justru berkata pada diri sendiri, inilah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Maka kritik tidak lagi menjadi beban, melainkan cermin yang membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Dunia akan selalu berbicara. Tidak ada manusia yang bebas dari penilaian. Tapi orang yang bermental kuat tahu bahwa hidupnya bukan panggung untuk memuaskan semua penonton. Ia berjalan sesuai nilai-nilainya, bukan berdasarkan sorakan atau ejekan. Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah kritik, itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda penguasaan diri. Sebab hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya, yang tidak akan terguncang oleh pandangan orang lain. Jadi, jangan takut pada kritik. Tak perlu melawannya, cukup dengarkan, ambil hikmahnya dan lepaskan sisanya. Karena pada akhirnya, yang menentukan siapa kita bukanlah apa yang orang katakan tentang kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Seperti kata Marcus Aurelius, jika seseorang menunjukkan kesalahanmu, bersyukurlah, karena ia telah membantumu menjadi lebih baik. Maka, di dunia yang sensitif dan penuh penilaian ini, jadilah jiwa yang kuat,
yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan ketenangan, dan terus belajar tanpa kehilangan harga diri. Poin 4. Disiplin lebih penting daripada motivasi. Semoga Anda dalam keadaan sehat, jernih pikiran, dan kuat semangat. Dunia saat ini begitu memuja motivasi. Kata-kata yang indah, video inspiratif, dan semangat yang membara sesaat. Tapi mari kita jujur, berapa lama motivasi itu bertahan? Sehari, 2 hari, atau hanya sampai masalah pertama datang? Kita sering keliru mengira bahwa hidup ini digerakkan oleh motivasi. Padahal, yang membuat seseorang berhasil bukanlah seberapa sering ia merasa bersemangat, melainkan seberapa mampu ia tetap berjalan ketika semangat itu hilang. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan dan keteguhan bukanlah hasil dari perasaan, tetapi dari latihan terus-menerus. Marcus Aurelius menulis, "Bangunlah setiap pagi dan katakan pada dirimu, hari ini aku akan menghadapi orang yang iri, yang kasar, yang tidak tahu berterima kasih. Tapi aku tidak akan membiarkan itu menggoyahkan karakterku." Itu bukan kalimat motivasi, itu pernyataan disiplin. Karena ia tahu dasi perasaan bisa berubah, tapi prinsip harus tetap teguh. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Ia tidak bergantung pada suasana hati. Ia hadir ketika kamu tetap melangkah, meski tidak ada yang menyemangati. Ketika kamu tetap bekerja, tetap berlatih, tetap belajar, bahkan ketika kamu lelah dan tidak lagi merasa terinspirasi. Motivasi adalah percikan. Disiplin adalah api yang menjaga percikan itu agar tidak padam. Dunia modern menumbuhkan budaya instan. Kita ingin hasil cepat, sukses mudah, perubahan tanpa rasa sakit. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Disiplin menuntun kita untuk bertahan dalam proses, tidak tergesa mengejar hasil. Karena stoikisme percaya, nilai sejati bukan terletak pada hasil akhirnya, tetapi pada karakter yang terbentuk selama perjalanan. Epictetus berkata, "Tidak ada yang besar tercipta dalam sekejap. Seperti buah yang butuh waktu matang, begitu pula manusia." Maka jika hari ini kamu belum melihat hasil, jangan buru-buru kecewa. Selama kamu masih berdisiplin, kamu masih berada di jalur yang benar. Disiplin juga berarti mampu menundukkan ego. Banyak orang ingin berubah, tapi tidak ingin menjalani kebosanan yang menyertainya. Padahal perubahan sejati sering lahir dari kebiasaan kecil yang berulang. Dari keputusan sederhana untuk tetap melangkah walau tanpa sorakan, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Dalam kehidupan modern, disiplin juga berarti menolak distraksi. Menolak godaan untuk menunda. Menolak pikiran yang berkata nanti saja. Karena seperti kata Seneca, kita tidak kekurangan waktu. Kita hanya sering menyia-nyiakannya. Disiplin bukanlah tentang kekakuan, melainkan tentang kejelasan arah. Ia membuat hidup sederhana. Lakukan yang harus dilakukan, bukan yang ingin dilakukan. Karena keinginan sering menipu, tapi tanggung jawab tidak pernah salah arah. Orang yang kuat mental tahu bahwa motivasi adalah tamu, sementara disiplin adalah rumah. Motivasi bisa datang dari luar, dari kata-kata, musik, atau seseorang. Tapi disiplin hanya bisa lahir dari dalam, dari keputusan untuk tidak lagi membiarkan perasaan menentukan nasib. Setiap pagi, kita punya 2 pilihan, menunggu perasaan ingin bergerak, atau memilih untuk bergerak meski tidak ingin. Pilihan pertama membuat kita bergantung pada suasana hati. Pilihan kedua membuat kita berdaulat atas diri sendiri. Ketika kamu berdisiplin, kamu tidak lagi menunggu keadaan ideal. Kamu menciptakan keadaan itu lewat tindakan. Kamu tidak lagi mencari semangat dari luar, karena kamu tahu bahwa keteguhan adalah sumber energi yang tak akan habis jika dilatih setiap hari. Stoikisme memandang disiplin sebagai fondasi kebijaksanaan karena ia melatih jiwa untuk tetap teguh di bawah tekanan dan tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Disiplin tidak hanya membentuk tubuh dan kebiasaan, tapi juga membentuk pikiran. Ia mengajarkan kita untuk menanggung kesulitan tanpa mengeluh dan untuk menikmati hasil tanpa berlebihan. Jadi, jika hari ini kamu merasa kehilangan motivasi, ingatlah, kamu tidak membutuhkan semangat untuk melangkah, kamu hanya perlu keputusan untuk tidak berhenti. Disiplin mungkin terasa membosankan, tapi di balik kebosanan itulah karakter ditempa. Karena setiap kali kamu tetap berkomitmen pada hal kecil, kamu sedang membangun kekuatan besar yang tak bisa digoyahkan oleh suasana hati atau keadaan.
Marcus Aurelius pernah menulis, "Tindakan yang benar tidak menunggu suasana hati. Ia lahir dari kehendak yang terarah." Dan itulah makna sejati dari kekuatan mental. Bukan tentang siapa yang paling bersemangat hari ini, tapi siapa yang tetap setia pada prinsipnya bahkan ketika semangat itu hilang. Maka jangan kejar motivasi, latih disiplin. Karena motivasi mungkin membuatmu mulai, tapi hanya disiplin yang akan membuatmu sampai. Poin 5, terima rasa sakit. Sebagai guru bukan musuh. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan hidup ini, setiap dari kita pasti pernah merasakan perih, baik secara fisik, emosional, maupun batiniah. Namun izinkan saya mengingatkan Anda, bahwa rasa sakit bukanlah tanda bahwa hidup membenci Anda. Justru sebaliknya, rasa sakit adalah tanda bahwa Anda sedang hidup, bahwa Anda sedang belajar, bahwa jiwa Anda sedang ditempa. Banyak orang berusaha menghindari rasa sakit, seolah-olah itu adalah musuh besar yang harus dikalahkan. Mereka menutup diri dari pengalaman, menghindari tantangan, bahkan mengorbankan potensi mereka demi satu hal, kenyamanan. Namun kenyamanan yang terus dijaga hanya akan membuat kita rapuh. Stoikisme mengajarkan apa yang melukai mengajarkan. Dalam kata-kata itu tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Manusia yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang tahu bagaimana mengubah luka menjadi pelajaran. Ketika seseorang menolak rasa sakit, ia menolak kesempatan untuk bertumbuh. Sebab setiap penderitaan sekecil apapun mengandung benih kebijaksanaan jika kita mau memetiknya. Mari kita perhatikan kehidupan modern hari ini. Dunia kita terobsesi dengan kenyamanan instan. Ketika stres datang, kita menenangkan diri dengan hiburan digital. Saat sedih, kita mencari pelarian dalam bentuk validasi di media sosial. Saat gagal, kita tergoda untuk menyerah dan menyalahkan keadaan. Padahal, dalam setiap momen sulit itu, ada pelajaran yang ingin disampaikan kehidupan. Tentang ketahanan, tentang kesabaran, tentang makna sejati dari keteguhan hati. Rasa sakit adalah guru yang keras namun jujur. Ia tidak membungkus pelajarannya dengan kata-kata manis. Ia mengajarkan lewat kehilangan, lewat penolakan, lewat kegagalan, bahkan lewat kesepian. Namun justru disitulah nilainya. Karena pelajaran yang datang dari kenyamanan jarang bertahan lama. Tetapi pelajaran yang datang dari penderitaan, itulah yang membentuk karakter sejati. Coba ingat kembali masa-masa ketika Anda merasa paling terluka. Bukankah setelah badai itu berlalu, Anda menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tahu siapa diri Anda sebenarnya? Itulah proses penyembuhan yang tidak disadari. Rasa sakit memaksa kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan akhirnya mengenal diri lebih dalam. Dalam diamnya penderitaan, kita belajar arti keheningan batin, sebuah kekuatan yang hanya lahir dari pergulatan. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap agar peristiwa terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah agar peristiwa terjadi sebagaimana mestinya, dan engkau akan menemukan kedamaian." Inilah bentuk penerimaan yang sejati. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari latihan hidup. Sama seperti otot yang tumbuh karena ditekan dan dilatih, jiwa manusia pun hanya dapat berkembang melalui tantangan. Di era sekarang, banyak orang mencari cara tercepat untuk sembuh tanpa benar-benar belajar dari luka. Mereka ingin melupakan tanpa memahami, padahal yang membuat kita tumbuh bukan pelariannya, tetapi keberanian untuk menatap luka itu dengan jujur. Dalam dunia yang serba cepat ini, keberanian untuk diam, merasakan, dan memahami penderitaan adalah bentuk kekuatan mental yang langka. Semoga Anda yang mendengar atau membaca ini sedang dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Namun bila saat ini Anda sedang bergulat dengan rasa sakit, entah karena kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan, izinkan saya mengatakan satu hal, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan apa yang rasa sakit itu coba katakan. Mungkin ia sedang mengajarkan Anda untuk lebih sabar, lebih rendah hati, atau lebih berani. Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah cermin yang memantulkan sejauh mana kita sanggup bertahan. Jika Anda mau belajar darinya, rasa sakit akan menjadi sekutu. Ia akan memperkuat mental, menghaluskan ego, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Maka jangan takut pada penderitaan. Taklukkanlah dengan pemahaman, bukan penolakan. Karena dalam setiap luka yang sembuh, selalu ada jiwa yang menjadi lebih utuh. Dan ketika hari itu tiba, ketika Anda mampu tersenyum di tengah kepedihan,
berdiri tegak setelah jatuh, dan tetap bersyukur meski kehilangan, maka Anda telah memahami rahasia hidup yang sejati, bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebijaksanaan. Poin 6. Berhenti membandingkan, mulai mengembangkan. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membuka pembahasan ini dengan satu pertanyaan sederhana. Berapa sering Anda membandingkan diri dengan orang lain hari ini? Mungkin tanpa disadari sejak bangun pagi, kita sudah melakukannya. Kita melihat unggahan di media sosial, pencapaian rekan kerja, gaya hidup teman lama, atau keberhasilan seseorang di usia yang sama. Dan tiba-tiba tanpa ada yang memaksa, hati kita mulai menilai diri sendiri lebih rendah. Inilah penyakit mental yang diam-diam menggerogoti ketenangan jiwa di zaman modern, kebiasaan membandingkan diri. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah memperingatkan tentang hal ini. Epictetus berkata, "Jangan biarkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan mengganggu apa yang bisa kamu kendalikan." Dan salah satu hal yang paling tidak bisa kita kendalikan adalah kehidupan orang lain. Namun anehnya, justru di sanalah banyak dari kita menaruh perhatian terbesar. Perbandingan yang terus-menerus membuat pikiran kita sibuk mengejar bayangan, bukan kenyataan. Kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan standar luar. Seberapa cepat kita sukses, seberapa menarik kita terlihat, atau seberapa banyak pengakuan yang kita dapatkan. Padahal, dalam pandangan Stoik, ukuran sejati bukan terletak pada pencapaian tetapi pada perkembangan diri. Saudara sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani maupun rohani. Namun jika hati Anda saat ini sedang gelisah karena merasa tertinggal, izinkan saya mengingatkan, tidak ada yang tertinggal dari jalan hidupnya sendiri. Setiap orang berjalan di lintasan yang berbeda. Anda tidak bisa membandingkan bab pertama hidup Anda dengan bab 20 milik orang lain. Perbandingan yang berlebihan adalah racun halus yang membuat kita lupa bersyukur. Kita lupa menghargai kemajuan kecil, lupa melihat seberapa jauh kita telah melangkah, karena mata selalu terpaku pada apa yang belum dimiliki. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini tidak hanya melemahkan mental, tetapi juga menumpulkan potensi. Seseorang yang terus membandingkan diri akan kehilangan arah, karena hidupnya tidak lagi ditentukan oleh nilai-nilai pribadinya, melainkan oleh cermin orang lain. Padahal, kekuatan sejati muncul ketika seseorang berani fokus pada dirinya sendiri. Ia bertanya bukan mengapa aku belum seperti mereka, tapi melainkan apa yang bisa aku perbaiki dari diriku hari ini. Pergeseran fokus ini kecil, namun dampaknya luar biasa. Ketika seseorang berhenti membandingkan, energi mentalnya tidak lagi terkuras untuk iri atau cemas. Ia mulai menanam, bukan hanya menatap taman orang lain. Dalam konteks modern, ini berarti melatih diri untuk menikmati proses belajar, bukan hanya hasilnya. Dunia hari ini bergerak cepat. Semua ingin instan, viral, terkenal, dan diakui. Namun orang yang kuat secara mental tidak bermain di level itu. Ia bermain di level perkembangan. Ia tahu bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar bertumbuh, bukan hanya tampil. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu memikirkan apa yang dilakukan orang lain, kecuali jika itu demi kebaikan bersama." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa perhatian adalah sumber daya yang berharga. Setiap menit yang kita habiskan untuk membandingkan diri adalah menit yang hilang dari pengembangan diri. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti terinspirasi. Justru sebaliknya, ketika hati tidak lagi dikuasai oleh rasa iri, inspirasi datang dengan jernih. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai saingan, melainkan sebagai cermin kemungkinan. Kita belajar bukan merasa kalah. Kita terinspirasi, bukan terintimidasi. Jadi, saudara-saudara, jika hari ini Anda merasa tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, tenangkan pikiran Anda. Ukuran cukup itu tidak ditentukan oleh dunia luar. Itu lahir dari kesadaran diri. Fokuslah pada satu hal, berkembang setiap hari, meski hanya sedikit, karena perkembangan kecil yang konsisten lebih berharga daripada pencapaian besar yang tidak berakar pada keteguhan diri. Ingatlah, gunung yang tinggi pun terbentuk dari lapisan tanah kecil yang menumpuk perlahan. Demikian pula karakter Anda. Ia tidak terbentuk dari perbandingan, melainkan dari proses panjang mengenali, memperbaiki, dan menguatkan diri. Maka mulai hari ini,
berhentilah menoleh ke kiri dan kanan. Tataplah ke dalam. Di sanalah medan pertempuran sejati berada, bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi untuk menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Poin 7. Latih diri untuk bersabar di era instan. Saudara-saudara sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat lahir dan batin. Izinkan saya membuka pembahasan ini dengan satu refleksi sederhana. Kita hidup di zaman di mana hampir segalanya bisa didapat dengan cepat. Pesan makanan hanya butuh beberapa sentuhan di layar, hiburan hadir dalam hitungan detik, bahkan pengakuan sosial pun bisa dibeli lewat angka dan sorotan digital. Dunia telah bergerak menjadi lebih instan, dan tanpa sadar, kita pun menuntut diri kita untuk bergerak secepat itu juga. Namun, di balik kemudahan ini, ada harga mahal yang kita bayar. Kita kehilangan kesabaran. Kita menjadi mudah gelisah ketika hasil tak datang sesuai harapan. Kita mudah putus asa ketika usaha tak langsung berbuah. Kita lupa bahwa hal-hal bernilai tinggi dalam hidup tak bisa lahir dari kecepatan, melainkan dari proses panjang yang menuntut ketekunan, ketabahan dan keheningan batin. Filsafat Stoikisme yang telah berusia ribuan tahun justru menemukan relevansinya paling kuat di masa seperti sekarang. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius selalu mengajarkan bahwa waktu adalah guru paling adil dan bahwa kesabaran adalah bentuk kekuatan mental tertinggi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan terburu-buru. Alam pun tidak tergesa-gesa, namun segalanya tercapai pada waktunya." Kalimat itu mengandung kebijaksanaan yang dalam. Alam tidak pernah panik. Pohon tidak memaksa dirinya tumbuh dalam semalam. Laut tidak gelisah menunggu ombak berikutnya. Semuanya berjalan dengan ritme alami yang konsisten. Tidak terburu-buru namun pasti. Maka, mengapa manusia modern begitu cemas ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai kecepatan keinginannya? Kesabaran dalam pandangan Stoik bukan sekadar kemampuan menunggu, tetapi cara kita bersikap selama menunggu. Karena yang membuat kita lelah bukan panjangnya waktu, melainkan pikiran yang tak tenang di dalamnya. Orang yang sabar bukan berarti tidak bertindak. Ia bertindak dengan tenang. Ia tahu kapan waktunya bergerak, kapan waktunya diam. Saudara-saudara, di dunia yang menyanjung hasil cepat, kesabaran kini menjadi bentuk pemberontakan yang paling elegan. Ketika orang lain berlomba untuk tampil, orang sabar memilih membangun pondasi. Ketika yang lain ingin terlihat berhasil, ia justru fokus memperkuat karakter. Ia tahu, sesuatu yang lahir terburu-buru biasanya tidak bertahan lama. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar yang kehilangan kesabaran akan mencari jalan pintas. Seorang pekerja yang kehilangan kesabaran akan menyerah di tengah proses. Seorang pengusaha yang kehilangan kesabaran akan mengambil keputusan gegabah. Di setiap kegagalan besar manusia, seringkali bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kehilangan kesabaran di tengah jalan. Dalam latihan Stoik, ada satu konsep yang disebut premeditatio malorum, membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi sebelum benar-benar terjadi. Ini bukan latihan pesimisme, tapi latihan kesabaran mental. Dengan membayangkan hambatan dan kesulitan sejak awal, pikiran kita menjadi lebih siap untuk menghadapi proses panjang tanpa mudah mengeluh. Kesabaran tidak bisa lahir dari ketakutan, melainkan dari pengertian. Kita sabar bukan karena kita lemah, tetapi karena kita mengerti bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Lihatlah para pembangun jembatan, para petani, para seniman, atau siapapun yang bekerja dengan hati. Mereka semua tahu bahwa hasil sejati tidak pernah instan. Mereka mengerti bahwa proses adalah bagian dari pemurnian diri. Dalam konteks modern, kesabaran juga berarti mampu menahan diri dari kebutuhan untuk selalu mendapat respons cepat. Kita terbiasa mengirim pesan dan menunggu balasan, memposting sesuatu dan menanti reaksi, bekerja sebentar dan berharap hasil besar. Namun kehidupan nyata tidak seperti algoritma media sosial. Ia tidak memberi notifikasi atas setiap usaha kita. Kadang, balasan dari kehidupan datang diam-diam, dalam bentuk keteguhan batin, bukan pujian. Orang yang kuat secara mental memahami hal ini. Ia tahu bahwa menunggu bukan berarti berhenti. Dalam diamnya ia tetap belajar, tetap memperbaiki diri, tetap menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa kesabaran hari ini adalah investasi bagi ketenangan masa depan.
Saudara-saudara sekalian, jika Anda hari ini sedang berjuang, mungkin karier belum naik, usaha belum berhasil, hubungan belum membaik, tenangkanlah diri Anda. Tidak ada yang sia-sia dari proses yang dijalani dengan kesungguhan. Seperti biji yang ditanam di tanah, hasilnya mungkin tak terlihat di permukaan, tapi di dalam tanah, akar sedang tumbuh kuat, dan akar itulah fondasi dari setiap pertumbuhan sejati. Maka, ketika dunia menjerit agar Anda cepat, beranilah untuk lambat. Karena ketenangan bukan tanda kemunduran, melainkan tanda kedewasaan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak menilai hidup dari seberapa cepat ia mendapat hasil, tapi dari seberapa dalam ia belajar dari prosesnya. Pada akhirnya, kesabaran bukan hanya soal waktu, tapi soal kebijaksanaan untuk mempercayai waktu. Karena waktu tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu sampai kita benar-benar siap menerimanya. Jadi latihlah kesabaran Anda, bukan untuk menjadi lambat, tapi untuk menjadi teguh, kek. Karena di era yang serba instan ini, kesabaran bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang langka. Poin 8, kuasai emosi. Sebelum emosi menguasaimu, saudara-saudara sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat lahir dan batin. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, di mana segala sesuatu bergerak cepat dan tekanan datang dari berbagai arah, kemampuan untuk menguasai emosi bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan kebutuhan. Sebab, siapa yang gagal mengendalikan emosinya akan menjadi tawanan dari pikirannya sendiri. Filsafat Stoikisme menempatkan kendali emosi sebagai inti dari kebijaksanaan hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, pernah menulis dalam Meditations, ketenangan datang ketika kita berhenti bereaksi terhadap hal-hal di luar kendali kita. Kalimat sederhana itu sesungguhnya adalah panduan hidup. Ia mengajarkan bahwa emosi yang tidak terarah bukan hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak keutuhan batin kita sendiri. Mari kita lihat realitas dunia modern. Setiap hari, kita dihadapkan pada situasi yang memancing emosi. Tekanan pekerjaan, komentar di media sosial, perbedaan pendapat, berita buruk, hingga hal-hal kecil seperti kemacetan atau sinyal yang lambat. Kita hidup dalam masa di mana kemarahan bisa viral, di mana satu kalimat di dunia digital bisa memicu perang opini. Emosi manusia kini lebih cepat tersulut daripada dulu, karena kita terus-menerus terpapar rangsangan yang memancing reaksi instan. Namun disinilah letak tantangan sekaligus latihan mental. Orang yang kuat bukanlah mereka yang tak punya emosi, melainkan mereka yang mampu menafsirkan emosinya sebelum bereaksi. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi pada dasarnya adalah hasil penilaian, bukan kenyataan itu sendiri. Artinya, bukan situasi yang membuat kita marah, kecewa atau takut, melainkan cara kita memandang situasi itulah yang menentukan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka tentang peristiwa itu. Ketika kita memahami ini, kita mulai sadar bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada dunia luar, melainkan pada kemampuan kita mengatur respon batin terhadap dunia itu. Saudara-saudara, mari kita jujur. Kita semua pernah kalah oleh emosi. Kita pernah berbicara sesuatu yang kita sesali. Kita pernah bereaksi berlebihan terhadap hal kecil. Kita pernah marah bukan karena orang lain, tapi karena ketidakseimbangan dalam diri kita sendiri. Namun disinilah momen pembelajaran sejati. Setiap kali kita tergelincir, kehidupan memberi kesempatan untuk melatih kesadaran. Kuasai emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu, dingin, kaku, dan tanpa rasa. Justru sebaliknya, ia mengajarkan keseimbangan. Kita boleh marah, tapi jangan dikuasai oleh amarah. Kita boleh sedih, tapi jangan larut di dalamnya. Kita boleh kecewa, tapi jangan kehilangan arah karenanya. Karena ketika emosi menguasai pikiran, nalar akan tumpul, dan keputusan yang lahir bukan lagi hasil kebijaksanaan, melainkan hasil ledakan. Dalam dunia profesional, banyak keputusan buruk diambil bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena dominasi emosi sesaat. Seseorang yang cerdas pun bisa gagal bila tidak mampu menahan reaksi impulsif. Karena itulah, dalam latihan stoik, mengamati diri sendiri sebelum bereaksi adalah bentuk latihan tertinggi. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu marah, ingatlah,
Hidup ini terlalu singkat untuk menukarnya dengan kata-kata yang akan kamu sesali. Mari kita renungkan, setiap kali emosi datang, sebenarnya kita diberi dua pilihan, bereaksi atau merespons. Bereaksi adalah tindakan otomatis, spontan, dan tanpa refleksi. Respons adalah tindakan sadar, penuh kesadaran dan dipandu oleh nilai. Orang yang bereaksi dikuasai emosinya. Orang yang merespons menguasai dirinya. Dalam kehidupan modern yang cepat dan penuh tekanan, kemampuan untuk menunda reaksi adalah tanda kecerdasan emosional yang matang. Orang yang mampu diam sejenak sebelum berbicara, yang mampu menarik napas sebelum membalas, adalah orang yang sedang membangun tembok ketenangan dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, semoga dalam setiap perjuangan yang Anda jalani, Anda tidak melupakan satu hal penting ini. Ketenangan adalah kekuatan. Dunia mungkin memprovokasi Anda, orang mungkin menyinggung Anda, keadaan mungkin menekan Anda, namun tidak ada yang benar-benar bisa mengganggu kedamaian batin Anda tanpa izin dari Anda sendiri. Kuasai emosi Anda bukan karena dunia memintanya, tapi karena jiwa Anda membutuhkannya. Orang yang mampu menjaga ketenangan di tengah badai, bukan hanya selamat dari badai itu, tapi juga tumbuh lebih kuat karenanya. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan tanpa emosi, melainkan kehidupan di mana emosi menjadi sahabat, bukan penguasa. Dan pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah menguasai dunia luar, melainkan menaklukkan dunia dalam diri sendiri. Maka, saudara-saudara, mulai hari ini, ketika amarah datang, jangan buru-buru melawan. Amati, rasakan, pahami apa yang ingin ia ajarkan. Karena di balik setiap emosi, ada pesan yang menunggu untuk disadari. Dan ketika Anda sudah bisa membaca pesan itu tanpa harus meledak, disitulah Anda bukan lagi dikuasai oleh emosi. Anda telah menjadi tuannya. Poin 9. Bermental stabil di tengah ketidakpastian karier. Saudara-saudara sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat lahir dan batin. Hari ini izinkan saya mengajak Anda merenung sejenak tentang sesuatu yang menjadi sumber keresahan banyak orang modern. Ketidakpastian dalam karier. Dunia kerja hari ini tidak lagi sama seperti 2 dekade lalu. Dulu jalur hidup terasa lebih linear. Belajar, bekerja, naik jabatan, lalu pensiun. Kini, segalanya terasa kabur, tidak pasti, dan seringkali di luar kendali kita. Kita hidup di era di mana pekerjaan bisa hilang hanya karena satu keputusan algoritma, satu perubahan tren, atau satu kebijakan perusahaan. Kita menyaksikan orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, tiba-tiba harus memulai dari nol. Kita melihat anak muda yang baru merintis karir, tapi sudah terbebani ekspektasi untuk sukses secepat mungkin. Di tengah ketidakpastian ini, yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan teknis, melainkan stabilitas mental, kemampuan untuk tetap tenang, rasional, dan teguh bahkan ketika arah hidup terasa tak menentu. Filsafat Stoikisme memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi situasi seperti ini. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi guru besar kebijaksanaan, pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengguncang kita, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa itu." Kalimat itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia mengingatkan bahwa kendali sejati bukan pada dunia luar, tetapi pada cara kita memandang dunia itu. Saudara-saudara, seringkali yang membuat kita cemas bukan karena pekerjaan itu sendiri, melainkan karena pikiran kita tentang pekerjaan itu, ketakutan kehilangan, rasa tidak aman, dan kecemasan akan masa depan. Pikiran-pikiran inilah yang melemahkan keteguhan kita. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol keputusan atasan, keadaan ekonomi, atau arah industri. Tapi kita selalu bisa mengontrol sikap kita terhadap perubahan itu, ketekunan, integritas, dan kesediaan untuk terus belajar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan, dengan ketenangan yang sama, seolah masa depan telah dijamin bagimu." Itu bukan ajakan untuk pasrah, melainkan untuk fokus. Ketika pikiran terlalu sibuk memikirkan hal yang belum terjadi, kita kehilangan kekuatan untuk bertindak di saat ini. Padahal masa depan dibangun bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan tindakan sadar di masa kini. Saudara-saudara, ketidakpastian karier bukan akhir dari kepastian hidup. Justru di sanalah latihan mental sejati terjadi. Setiap kali kita dihadapkan pada ketidakpastian, kita sebenarnya sedang diuji.
bukan tentang apakah kita akan berhasil, tetapi apakah kita bisa tetap tenang saat hasil belum terlihat. Orang yang kuat mentalnya tidak butuh jaminan untuk tetap bergerak. Ia hanya butuh keyakinan pada dirinya sendiri. Mari kita perhatikan fenomena zaman ini. Banyak orang kehilangan arah bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan karena kehilangan keteguhan batin. Mereka mudah panik ketika jalan berbelok, mudah kecewa ketika usaha belum berbuah. Padahal, karier bukanlah garis lurus melainkan perjalanan berliku. Dalam setiap belokan, ada peluang baru yang menunggu bagi mereka yang cukup tenang untuk melihatnya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak perubahan, tetapi untuk bersahabat dengannya. Dalam bahasa sederhana, jangan takut kehilangan bentuk lama dari hidupmu, karena setiap kehilangan membuka ruang bagi bentuk baru untuk muncul. Seperti logam yang ditempa oleh api, diri kita pun ditempa oleh ketidakpastian, dan justru disitulah kekuatan mental terbentuk. Saudara-saudara, semoga Anda tetap tabah dalam perjalanan karier Anda. Jika hari ini Anda berada di masa sulit, ingatlah bahwa tidak semua yang hancur berarti berakhir. Kadang kehidupan mengguncang kita, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk mengarahkan. Ketika sesuatu diambil dari kita, mungkin itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk menemukan jalan baru. Ketenangan di tengah ketidakpastian bukanlah tanda bahwa seseorang tidak peduli, melainkan tanda bahwa ia percaya pada proses. Orang yang bermental stabil tahu bahwa setiap krisis akan berlalu, setiap pintu tertutup akan membuka yang lain, dan setiap kegagalan hanya sementara selama ia tidak berhenti belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk memperlakukan pekerjaan bukan sebagai identitas, tetapi sebagai sarana untuk mengembangkan kebajikan diri. Kita bekerja bukan semata untuk jabatan, melainkan untuk memperkuat karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Karena ketika jabatan bisa diambil, karakterlah yang akan tetap bertahan. Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan ketidakpastian menguasai batin Anda. Dunia kerja akan terus berubah, tetapi keteguhan hati selalu bisa Anda pilih. Di saat orang lain panik, jadilah yang tetap tenang. Di saat orang lain mengeluh, jadilah yang mencari solusi. Di saat banyak yang menyerah, jadilah yang tetap melangkah, walau pelan asal pasti. Ingatlah, bermental stabil bukan berarti tidak merasa takut. Itu berarti Anda mampu berjalan meski rasa takut masih ada. Karena keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk tetap bertindak dengan pikiran yang jernih di tengah rasa takut itu. Maka, ketika dunia kerja semakin tak menentu, jadilah seseorang yang tenangnya menular. Karena dalam ketidakpastian, orang-orang tidak mencari mereka yang paling pintar, melainkan mereka yang paling tenang. Dan ketenangan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah menaklukkan satu hal paling sulit dalam hidup, dirinya sendiri. Poin 10. Syukuri, tapi jangan puas diri. Syukur adalah fondasi dari ketenangan batin, tetapi rasa puas diri seringkali menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhan. Keduanya tampak mirip di permukaan. Keduanya memberi kesan cukup, namun secara esensial mereka berdiri di dua sisi yang berlawanan. Syukur membuat seseorang berterima kasih atas apa yang dimilikinya tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki diri. Sementara puas diri membuat seseorang berhenti berusaha karena merasa telah mencapai segalanya. Dalam pandangan filsafat Stoik, keseimbangan antara keduanya adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi, menerima kenyataan tanpa menyerah pada potensi diri. Marcus Aurelius menulis, "Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, tapi jangan berhenti memperjuangkan apa yang bisa kamu capai." Kalimat ini mengandung paradoks yang mendalam. Syukur mengajarkan penerimaan, tetapi stoikisme tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa tindakan. Seorang stoik menerima keadaan bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memahami bahwa energi tidak boleh dihabiskan pada hal-hal yang tak bisa diubah. Namun begitu ia sadar ada ruang untuk berkembang, dalam keutamaan, kebijaksanaan, atau disiplin, ia bergerak. Ia bertindak, bukan karena tidak puas, tapi karena ia tahu manusia ditakdirkan untuk tumbuh. Rasa puas diri, di sisi lain, adalah jebakan yang halus. Ia datang dengan bisikan lembut, "Kau sudah cukup baik, kau sudah lebih baik dari kebanyakan orang." Dari situ ego tumbuh dan semangat belajar perlahan memudar. Stoikisme mengingatkan kita
bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah kesia-siaan. Ukurannya bukan pada lebih baik dari siapa, melainkan lebih baik dari dirimu yang kemarin. Seorang stoik sejati tidak menginginkan kesempurnaan, melainkan kemajuan yang berkelanjutan. Ia tidak berambisi untuk menjadi lebih besar, tapi untuk menjadi lebih bijak. Syukur yang sehat tidak menumpulkan ambisi, justru mengarahkannya. Ketika seseorang bersyukur, ia belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Ia bisa menikmati perjalanan, meski belum sampai tujuan. Namun ketika rasa puas diri mengambil alih, perjalanan berhenti, pikiran berhenti tumbuh, hati berhenti terbuka, dan karakter berhenti ditempa. Banyak orang yang gagal bukan karena kurang berbakat, tetapi karena berhenti memperbaiki diri saat merasa sudah cukup baik. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada manusia yang menjadi bijak dengan merasa sudah tahu segalanya." Ungkapan itu menegaskan bahwa rasa tahu diri dan rasa ingin belajar harus berjalan beriringan. Dalam konteks modern, ini berarti bersyukur atas pencapaian tanpa kehilangan rasa lapar untuk belajar. Syukur melindungi dari keserakahan dan iri, sedangkan ketidakpuasan yang terkendali menuntun pada pengembangan diri. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan yang matang antara ketenangan batin dan semangat bertumbuh. Kita hidup di zaman di mana banyak orang menilai keberhasilan dari pencapaian eksternal, jabatan, penghasilan, pengakuan, maka mudah sekali merasa puas diri begitu mendapatkan sedikit kemajuan. Tapi seorang stoik sejati tahu, nilai hidup tidak diukur dari penilaian dunia, melainkan dari sejauh mana ia hidup sesuai prinsip kebajikan. Ia bersyukur atas apa yang ada, tetapi tidak berhenti memperbaiki apa yang bisa ditingkatkan, entah dalam karakter, kebijaksanaan, atau pengendalian diri. Dalam praktiknya, bersyukur tanpa puas diri berarti tetap rendah hati di tengah keberhasilan, tetap berusaha di tengah kenyamanan, dan tetap belajar di tengah pujian. Itu artinya, kita mengakui pencapaian dengan penuh terima kasih, namun tidak menjadikannya alasan untuk berhenti berkembang. Orang yang bersyukur tahu bahwa setiap keberhasilan hanyalah langkah kecil menuju kebijaksanaan yang lebih luas. Jadi, jika hari ini kamu telah mencapai sesuatu, ucapkan terima kasih. Hargai dirimu, nikmati hasil kerja kerasmu. Tapi begitu rasa syukur itu menenangkan hati, jangan biarkan ia membuatmu berhenti melangkah. Karena hidup bukan sekadar soal mencapai puncak, tetapi bagaimana terus mendaki dengan kesadaran dan keutamaan. Syukur adalah jeda. Puas diri adalah titik akhir. Seorang bijak tahu kapan harus berhenti sejenak untuk bersyukur, dan kapan harus kembali berjalan untuk bertumbuh. Itulah seni hidup ala stoik. Menerima dengan tenang namun tetap berjuang dengan kesadaran. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika setiap kata yang baru saja Anda dengar membuat Anda berpikir, menenangkan, atau bahkan menantang cara pandang Anda terhadap hidup, maka tujuan dari channel ini telah tercapai. Di sini kita tidak berbicara tentang motivasi kosong yang cepat pudar, tapi tentang keteguhan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang lahir dari pemahaman diri, sebagaimana diajarkan oleh para filsuf stoik. Channel ini adalah ruang refleksi, tempat Anda belajar berdamai dengan diri sendiri, tanpa kehilangan semangat untuk bertumbuh. Setiap video adalah ajakan untuk berpikir lebih dalam, hidup lebih sadar, dan menjadi lebih kuat menghadapi realitas. Jadi, jika Anda ingin menjalani hidup dengan ketenangan seorang stoik, tetap tangguh di tengah kekacauan, tetap tenang dalam ketidakpastian. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan terus bertumbuh bersama kami. Karena di sini, kita tidak hanya belajar berpikir, kita belajar menjadi.